Halo sahabat semuanya, video kali ini akan berbeda dengan video sebelumnya. Saya akan membuat series tanya jawab supaya para subscribers dan viewers bisa lebih mengenal saya dan apa yang saya lakukan sebagai dokter. Series ini berjudul Assumptions About Me. Ada 5 pertanyaan random di setiap sesi dan saya akan menjawab semua pertanyaan itu. Nomor 1. Sudah jadi spesialis dan surgeon di Singapura usia muda, pastinya kutu buku. Ya, saya rasa kita semua sudah tahu bahwa tidaklah mudah untuk menjadi spesialis, menjadi surgeon, ya di mana saja. Bukan hanya di Singapura, di Indonesia pun mau jadi spesialis juga nggak gampang. Harus kerja keras, belajar giat, banyak baca. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita tidak mengerti, kita tidak paham yang berhubungan dengan penanganan pasien. Kita harus cari informasi-informasi yang kredibel, bisa cari dari internet, bisa baca buku. Kadang-kadang kita harus tanya sama dokter-dokter yang lebih ahli. Dan kadang-kadang kita juga harus melakukan riset. Ya, semuanya ini harus dilakukan sebagai dokter, apalagi yang ingin jadi spesialis. Tapi semuanya itu tidak otomatis, jadi bukan berarti kalau kita bekerja keras, belajar giat, pasti jadi spesialis. Jadi walaupun sudah melakukan semuanya itu, masih ada yang pengen jadi spesialis, tapi tidak bisa jadi spesialis. Kalau saya bisa jadi spesialis, bisa jadi surgeon, saya tidak pernah berpikir bahwa saya lebih pinter atau lebih hebat daripada mereka yang bukan spesialis. Kalau saya bisa begini, begitu, saya selalu berpikir ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Nomor 2, jadi dokter itu enak karena uangnya banyak. Ya, saya ingin katakan terutama pada mereka yang ingin jadi dokter atau dokter-dokter yang muda, jangan jadi dokter karena motivasi uang, karena ingin kaya raya. Kenapa? Karena Anda akan kecewa, atau Anda akan menjadi dokter yang tidak baik, yang misalnya menganjurkan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak diperlukan oleh pasien hanya demi mengejar impian yang semu. Tapi jadilah dokter yang benar-benar ingin menolong pasien. Ini bukan berarti saya bilang Anda bekerja for free, bukan itu. Tapi utamakan yang terbaik untuk kepentingan pasien. Buat mereka menjadi lebih sehat atau menjadi lebih baik. Kalau itu yang menjadi motivasi utama, saya rasa berkat jasmani atau berkat finansial itu akan mengikuti secara otomatis. Anda tidak perlu susah payah cari pasien, tapi Anda akan dicari oleh pasien karena apa yang Anda katakan itu bisa dipercaya. Nomor 3, dokter itu sok sibuk, pasien pasti harus nunggu lama. Ya, di mana-mana dokter itu sibuk, apalagi yang pasiennya banyak. Ya, bagi saya, waktu pasien itu sangat berharga. Bukan hanya waktu dokter yang berharga, tapi waktu pasien sangat berharga. Dan saya ingin menghargai waktu pasien itu dengan datang ke klinik tepat waktu. Misalnya klinik saya mulai jam 10, saya datang sebelum jam 10. Tapi kadang-kadang sekali-kali saya mungkin terlambat datang ke klinik. Misalnya pagi-pagi ada operasinya molor atau operasinya lebih kompleks daripada yang saya sudah antisipasi. Atau kadang-kadang banyak pasien di rumah sakit yang harus dikunjungi. Ya, kadang-kadang saya datang ke klinik terlambat. Tapi saya usahakan saya mulai pagi hari supaya saya tidak terlambat datang ke klinik. Dan satu lagi, kadang pasien di klinik masalahnya kompleks atau kadang perlu operasi. Jadi saya perlu meluangkan waktu yang lebih lama untuk menjelaskan kenapa pasien perlu operasi dan operasinya bagaimana dan lain-lain. Yang biasanya konsultasi mungkin biasanya 20 menit, ini bisa jadi lebih panjang, lebih dari 30 menit atau bahkan jauh lebih panjang daripada itu. Kadang-kadang ada pasien yang kompleks ini bukan hanya 1 atau 2, tapi banyak. Ya, dan akhirnya
pasien berikutnya ya harus menunggu lebih lama. Dan saya selalu minta maaf pada pasien yang menunggu lama di klinik. Nomor 4, dokter maha tahu. Ya, dokter itu tentunya ilmunya banyak, tetapi bukan berarti dokter itu maha tahu. Yang maha tahu tetap Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang saya tidak mengerti. Kadang-kadang ada pasien yang mengeluh sesuatu, saya lakukan pemeriksaan fisik normal, dan scan juga normal. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail kenapa pasien mengalami keluhan seperti ini. Dan dalam hal seperti ini, saya terus terang sama pasien, saya tidak tahu. Dan biasanya kalau kita terus terang, pasien itu bisa mengapresiasi kejujuran seorang dokter. Saya rasa pasien yang normal juga tidak mengharapkan dokter tahu semuanya, tapi berharap bahwa dokter itu bisa melakukan yang terbaik buat mereka. Nomor 5, Dr. Tony ikut-ikutan jadi YouTuber. Sebenarnya saya itu bukan tipe-tipe public speaker. Saya masih gemeter kalau saya harus berbicara di depan orang banyak. Jadi YouTuber adalah sesuatu yang tidak pernah saya impikan sebelumnya. Tapi kenapa saya membuat YouTube channel? Ya, banyak informasi-informasi kesehatan yang tidak akurat dan bisa menyesatkan, merugikan masyarakat. Sebagai dokter, saya punya moral obligation untuk meluruskan informasi-informasi yang salah. Bukan hanya kepada pasien saya di klinik di Singapura, tapi kepada lebih banyak orang termasuk mereka yang tidak bisa berobat ke Singapura. Masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan topik vitamin D dan asam urat. Saya tidak tahu kenapa. Jadi video-video tentang vitamin D dan asam urat biasanya viral. Subscribersnya naik banyak dan sampai sekarang ada lebih dari 500.000 subscribers. Tentunya video yang viral, subscribers yang banyak, membuat saya lebih semangat buat YouTube video. Jadi jangan lupa subscribe, dan saya berharap semoga informasi yang saya bagikan atau saya sampaikan ini berguna dan bisa membantu masyarakat luas. Sampai di sini dulu tentang assumptions about me, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.